Universitas Negeri 11 Maret Solo atau UNS menjadi salah satu contoh nyata dari kampus yang sangat menghargai dan mengedepankan toleransi beragama. Hai teman 11, kembali lagi di College Life episode 33. Teman 11 tahu nggak sih kalau di UNS terdapat 6 tempat ibadah yang berada di satu kawasan. Kompleks ini dinamakan Benteng Pancasila. Kenapa sih dinamakan Benteng Pancasila? Yuk kita bahas di episode berikut ini. UNS sebagai kampus Benteng Pancasila diresmikan pada tahun 2017. Saat itu dibangun di wilayah di kampus UNS rumah-rumah ibadah di satu wilayah, satu area yang mencakup masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng. Rumah-rumah ibadah itu tempat lokasinya disebut sebagai area atau wilayah Benteng Pancasila. Melalui penyediaan fasilitas tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng yang dibangun secara berdampingan mencerminkan komitmen warga UNS untuk saling menghormati dan memahami perbedaan. UNS sebagai kampus Benteng Pancasila sudah dicanangkan sejak kampus ini berdiri pada 11 Maret 1976. Yang mencanangkan saat itu adalah para pendiri UNS, dan latar belakang dari pencanangan UNS sebagai kampus Benteng Pancasila ini adalah karena Indonesia ini merupakan negara yang beragam, kaya dengan kultur, budaya, agama, dan ras. Ini merupakan kekayaan yang harus dijaga, dirawat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi berperan dan berfungsi untuk menyatukan semua keragaman yang ada di Indonesia. Konsep Benteng Pancasila ini dibangun untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNS agar dapat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Benteng Pancasila ini menjadi sebuah keunikan yang dimiliki oleh UNS loh, karena di area ini terdapat 6 tempat ibadah diantaranya gereja Kristen, gereja Katolik, pura, vihara, kelenteng, dan masjid. Dengan ini menjadikan UNS adalah kampus inklusif terhadap perbedaan. Di setiap tempat ibadah terdapat pengurus atau himpunan keagamaan yang seringkali mengadakan acara loh. Mau tahu info selengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Mulai dari gereja yang ada di UNS. Gereja Katolik letaknya berdampingan dengan gereja Kristen. Di sini, teman 11 dapat bergabung dengan organisasi yang ada di dalam kedua gereja ini, yaitu Persekutuan Mahasiswa Kristen dan Kumpulan Mahasiswa Katolik. Melalui himpunan mahasiswa inilah, kegiatan kerohanian seperti ibadah misa bagi Katolik dan persekutuan umum bagi mahasiswa Kristen dapat dilaksanakan di gereja kampus. Untuk kegiatan rutinitas kita di gereja kampus sendiri itu ada persekutuan-persekutuan umum dan persekutuan spesial. Nah, untuk persekutuan spesial itu contohnya spesial ulang tahun. Kemudian untuk persekutuan umum ada setiap PMK-PMK fakultas yang ada di UNS kita melakukan ibadah antara hari Senin sampai dengan Kamis, dan untuk persekutuan umum UNS itu ada di hari Jumat jam 11.30. Kami di gereja kampus dari teman-teman KMK UNS, pengurus KMK UNS itu kami selalu ada misa di setiap minggu ketiga setiap bulannya. Itu kami ada perayaan Ekaristi. Kemudian kalau di bulan-bulan khusus seperti bulan Rosario, bulan Maria, itu kami setiap seminggu sekali ada Rosario, mengadakan Rosario. Kemudian kalau yang paling sering gereja kampus ini digunakan untuk apa? Gereja kampus ini paling sering digunakan untuk rapat, begitu.
Untuk rapatnya ini ya tiap hari, kami tiap hari ada rapat, pertemuan atau menggunakan Gerpus ini ya untuk agenda pengakraban kami lah, atau sekedar istirahat. Terus kalau untuk pengembangan paling kami ada latihan choir, latihan paduan suara, karena jadwal kami untuk tugas paduan suara cukup padat ya, jadi setiap minggu itu selalu ada jadwal untuk paduan suara seperti itu. Itu belum perintilan-perintilan acara-acara lainnya. Di samping gereja, terdapat Pura Buana Agung Saraswati. Di pura ini, teman 11 yang beragama Hindu dapat mengikuti kegiatan keagamaan seperti purnama yang dilakukan ketika malam bulan penuh atau Sukla Paksa setiap 15 hari sekali. Adapun tilem ketika malam pada waktu bulan mati atau Krishna Paksa, serta perayaan umat Hindu lainnya seperti Piodalan Pura. Untuk kegiatan upacara khususnya yang kami sampaikan di Pura Buana Agung Saraswati di Pura UNS ini adalah kami biasanya melaksanakan upacara itu setiap 6 bulan sekali, di mana kalau menurut seperti kelahiran manusia itu adalah hari ulang tahun pura, atau pertama pura ini mulai diresmikan sebagai tempat sembahyang yang di dalam ajaran agama Hindu disebut melaspas pura, menyucikan seluruh pura ini sehingga pura ini dianggap sesuai dengan ajaran agama Hindu. Pura ini betul-betul sudah dianggap suci dan bisa dilaksanakan untuk bersembahyang bersama. Dan itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali pada saat hari tertentu. Pas piodalan di Pura Buana Agung Saraswati ini pada hari raya Saraswati, yaitu Sabtu Umanis, Wuku Watu Gunung. Sesuai dengan keyakinan kami itu. Setiap persembahyangan di Pura Buana Agung Saraswati ini setiap 6 bulan sekali itu, seluruh umat sak Suluraya, seluruh umat Hindu yang berada di wilayah Suluraya pada rawuh untuk bersembahyang bersama-sama di pura ini. Bergeser di belakang pura, terdapat 2 rumah ibadah, yakni Kelenteng Sinar Kebajikan serta Vihara Bodhisasana. Bagi teman 11 yang beragama Konghucu, kalian bisa melakukan ibadah di Kelenteng UNS dan bergabung dengan KBMK atau keluarga besar mahasiswa Konghucu UNS untuk kegiatan lain. Jadi untuk kegiatan di Kelenteng UNS sendiri, biasanya dari KBMK UNS itu bekerja sama dengan Pakin Solo atau Pemuda Konghucu Indonesia di Solo. Nah, itu biasanya kita mengadakan sekolah minggu di Kelenteng UNS, tapi itu tidak setiap minggu, mungkin 3 minggu sekali di sini. Adapun teman 11 yang beragama Buddha dapat menggunakan Vihara Bodhisasana untuk beribadah sendiri maupun bersama, seperti meditasi atau puja bakti. Teman 11 juga bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Buddhis di UNS. Jadi di Vihara Bodhisasana pada hari Rabu malam dan Minggu pagi, Rabu malam jam 7 dan Minggu pagi jam 6 itu biasanya ada kegiatan meditasi. Lalu di Jumat malam itu ada puja bakti dari Sen Focong, dan Jumat siang kayak jam 11.30 itu biasanya Ikmap bakal ngadain acara Ikmap Bunti. Rumah ibadah yang terakhir yaitu Masjid Nurul Huda. Untuk teman 11 yang beragama Islam dapat melaksanakan sholat 5 waktu maupun sholat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Selain itu, Masjid Nurul Huda juga mengadakan kajian rutin setiap Kamis dan Senin. Terkait dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda UNS, tentunya selain sholat rawatib ya, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kami juga punya kegiatan-kegiatan di luar kegiatan ibadah yang
rutin, yaitu ada kajian-kajian rutin setiap Senin dan Kamis. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada di Nurul Huda Islamic Center. Jadi kami punya banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa ataupun non-mahasiswa untuk melakukan kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi ataupun UKM gitu ya, dan penyelenggaranya bermacam-macam. Bahkan kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang penyelenggaranya itu dari luar, misal ada kayak TPA se-Solo Raya gitu, Taman Pendidikan Al-Quran, Hataman, Wisuda gitu ya, atau bahkan ada yang bisa menikah di sini juga gitu loh. Maksudnya kita punya fasilitas untuk yang mau melakukan akad nikah di sini, bahkan resepsi juga gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan di Masjid Nurul Huda UNS ini. Termasuk nanti ketika Ramadan kita full tiap hari ada buka puasa yang sebelumnya dimulai dengan kajian, kemudian sahur nanti di iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adanya 6 rumah ibadah yang berdiri berdampingan menjadi bukti bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan secara damai. Meskipun kegiatan keagamaan sering berjalan secara bersamaan, namun dengan adanya kesadaran untuk saling menghormati, menciptakan lingkungan yang nyaman dan terhindar dari perpecahan. Untuk umat Hindu, bagaimana kita menjaga agar toleransi bisa terpupuk subur di Indonesia. Saya kira tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita itu untuk saling memusuhi. Jadi di dalam ajaran agama Hindu, kami diajarkan dasar agama Hindu itu ada namanya Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha itu artinya 3 perbuatan baik. Tri itu 3 perbuatan baik, yaitu 1 manaciko, waciko, dan kaiko. Kalau saja semua kita manusia yang ada di bumi ini melakukan berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berlaksana yang baik, saya yakin kehidupan di dunia ini akan semakin damai. Dari Benteng Pancasila sendiri itu tiap tempat ibadah juga sering berkomunikasi, sering juga seperti silaturahmi gitu, dan kita tetap menjalin kerjasama yang baik di sini. Antara umat berbeda agama di Benteng Pancasila saling toleransi, jadi kalau misalnya ada ibadah kita bisa mengerti dan menghargailah, jadi tidak saling mengganggu atau ribut gitu. Dan antara pengurus dari berbagai tempat ibadah juga masih saling mengenal, jadi komunikasi antar kita juga terjalin dengan baik. Kompleks Benteng Pancasila UNS bukanlah sekedar kumpulan tempat ibadah, tapi representasi nyata dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Keberadaan 6 rumah ibadah di satu kawasan menunjukkan bahwa UNS menghargai kebebasan beragama. Pertama dan yang terutama itu adalah komunikasinya dulu. Jadi gimana kita menjalin hubungan kalau tidak ada komunikasi. Ini akan menjadi PR juga untuk kita bersama sebagai penunggu-penunggu rumah ibadah di UNS, di kampus Benteng Pancasila ini, gimana kita membuat komunikasi yang lebih intim, komunikasi yang lebih harmonis, dan tentunya tetap menjaga toleransi satu sama lainnya. Ayo kita sama-sama saling menjaga kerukunan di antara umat beragama sebagai mahasiswa UNS. Untuk teman-teman yang mau ikut persekutuan UNS setiap hari Jumat, boleh banget datang. Marilah kita pupuk subur toleransi beragama. Karena apa? Karena ada orang bijaksana berkata bahwa satu musuh itu banyak, 1000 saudara atau teman itu masih kurang. Itu artinya apa?
Itu artinya marilah kita di dalam kehidupan kita selalu seakan-akan kita saling membutuhkan. Kalau dalam kehidupan kita merasa saling membutuhkan, berarti kita akan selalu mengutamakan kedamaian dalam kehidupan itu. Juga dapat tetap menjaga kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Terus saya juga pernah mendengar motivasi, jika kamu mau berjalan dengan cepat, jalanlah sendiri, tapi kalau kamu mau berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Semoga umat beragama di Indonesia dan dimanapun itu bisa terus saling menghargai, karena dengan perbedaan-perbedaan ini lebih indah kalau misalnya kita tetap akur dan rukun dan membuat kehidupan yang lebih damai. Pesan-pesan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, yang pertama yaitu dengan kita saling membantu terciptanya kondisi yang baik, terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang kita sama-sama perjuangkan, yaitu nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kasih sayang, kemanusiaan dan semacamnya. Sehingga ketika kita bisa berkolaborasi, maka terciptalah sebuah dampak yang maksimal untuk kemanusiaan. Yang mana ini tercantum di dalam Pancasila kita di sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang mana berarti kita harusnya sadar bahwasanya kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan, pekerjaan dan dan lain-lain gitu ya. Selain itu kita harusnya mempunyai ruang yang aman untuk semua umat beragama mengekspresikan nilai-nilai yang ada di dalam agamanya. Jadi tidak sekedar kita saling kemudian kita hanya tidak saling mengganggu, tapi kita juga harusnya bisa bekerja sama untuk mewujudkan kerukunan itu tadi gitu ya. Nah, dengan usaha kita untuk kemudian saling membantu, saling menjaga itu tadi, maka terciptalah sebuah komunitas yang yang beragam tapi tetap kita bisa bersatu gitu ya. Seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena yang penting itu bukan perbedaan kita tapi persamaan dan kemudian persatuan kita bersama. Nah, sekarang teman 11 nggak perlu bingung atau penasaran lagi kan ya? Kenapa sih UNS dinamakan Benteng Pancasila dan boleh digunakan nggak ya? Semoga video kali ini bisa menjawab rasa penasaran teman 11 semua ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!